Tiga kelompok bandit yang mau COVID bertahan lama. Ditulis oleh Alifur Rahman. Sesuai janji, kali ini saya akan membahas tiga kelompok yang menginginkan agar corona di Indonesia bertahan lama selama mungkin. Kalau bisa selama-lamanya. Kelompok ini bukan sekelas bakul masker atau pedagang musiman lainnya seperti APD dan disinfektan. Ini lebih dari itu. Yang lebih sistemik dan berbahaya. Pertama, adalah kelompok orang yang mengais rezeki di tengah musibah. Kelompok ini bergerak di bidang penjual obat-obatan. Jadi semakin lama pasien dirawat, semakin besar pula keuntungannya. Selain itu, mereka yang bergerak di sosialisasi hingga penggalangan donasi yang tak jelas nama yayasannya, bahkan dikirim ke rekening pribadi, juga sedang menikmati sekali masa-masa seperti ini. Uang mengalir deras tanpa perlu kerja keras. Diam di rumah jadi lebih asik karena rekening terisi dan bebas di otak-atik. Kedua adalah kelompok para pedagang alat kesehatan. Harga ventilator itu mahal sekali. Gap keuntungan yang bisa didapatkan bisa cukup signifikan. Maka jangan heran kalau banyak orang berlomba-lomba menjadi pihak yang bertanggung jawab mengadakan barang-barang ini. Bukan karena betul-betul peduli terhadap bangsa ini, tapi karena melihat peluang yang bagus dari sisi keuntungan. Jangan heran pula kalau ada dokter yang tanpa malu menyalah-nyalahkan pemerintah yang membeli alat rapid test, lalu mengusulkan perbanyak PCR, bahkan merekomendasikan produk tertentu. Ditayangkan di TV nasional, sebagian orang menganggap dia begitu luar biasa, hebat dan jujur. Padahal dokter tersebut sedang mengendorse alat-alat kesehatan. Dan supaya menarik perhatian, diseranglah pemerintah dan diminta untuk tidak melanjutkan rapid test. Kelompok ketiga adalah kelompok orang yang mau hebat sendiri di mata presiden demi mempertahankan kekuasaannya atau meningkatkan posisi tawarnya. Orang-orang ini adalah pejabat elit. Kalau misal ada solusi atau saran yang bagus, maka saran tersebut harus menjadi idenya. Dia harus pelajari dan memahami agar bisa menyampaikan pada presiden sebagai ide dan gagasannya. Masalahnya mereka ini tak paham semua bidang sehingga banyak nggak pahamnya, maka hasilnya berantakan. Usulan gagal dijalankan karena tak melibatkan pihak yang punya gagasan dengan segala pemahaman detailnya. Ketiga kelompok ini saya temui di sela-sela memantau tim dokter yang mengupayakan terapi plasma konvalesen. Mereka nggak mau terapi ini berjalan lancar karena pasti akan memangkas banyak penggunaan obat-obatan. Begitu juga dengan kelompok pengadaan alat-alat kesehatan yang fantastis itu. Kalau terapi plasma konvalesen berjalan dan efektif, maka alat yang dibutuhkan sebenarnya bukan lagi ventilator, tapi plasma ferisis. Dan dampaknya adalah pengusaha yang terlanjur pesan ventilator untuk pengadaan menghadapi corona mungkin akan ditunda dulu. Saat wabah corona mungkin hanya mereka yang sedang berjaya, di saat pengusaha yang lain harus berjuang memangkas pegawai, mencari cara agar tidak bangkrut. Tapi para bandit medis ini sedang berpesta pora. Jadi wajar kalau berharap corona ini bisa lama, dan mereka mengupayakan betul agar wabah ini tak terlalu cepat berlalu. Pihak-pihak yang sedang berupaya keras menyembuhkan pasien harus dihentikan. Tak boleh ada cara penanganan baru dengan alasan melanggar undang-undang atau aturan. Kalaupun ada, harus dipersulit. Jika dasarnya memang sudah sulit, maka harus lebih dipersulit lagi. Para bandit ini tak peduli dengan jumlah korban yang meninggal. Yang penting wabah corona bisa berlangsung lama. Dan kabar buruknya, mereka juga didukung oleh banyak pengamat bayaran yang membuat pernyataan provokatif dan menakut-nakuti masyarakat. Semakin warga ketakutan, semakin lama PSBB, semakin gencarlah mereka tampil sebagai pahlawan kesiangan, datang dengan wajah prihatin dan seolah-olah peduli, coba memberi masukan dan saran, padahal sejatinya yang mereka pikirkan hanya kucuran anggaran. Jangan salah, mereka ini orang-orang cerdas di bidangnya. Ada yang mengusulkan biaya penelitian ditingkatkan, ada yang mengusulkan anggaran alat kesehatan ditambah. Mereka tak peduli kalau usulan-usulan tersebut tak membawa dampak. Maka jangan heran kalau yang terjadi di lapangan hanyalah kegiatan formalitas yang sebenarnya di luar instruksi presiden.
Lihatlah di bandara, kertas-kertas kuning yang disuruh diisi oleh penumpang hanya dibiarkan menumpuk begitu saja. Cuma menambah daftar ODP karena alasan baru datang dari Jakarta. Lumayan buat nakut-nakuti publik. Lihat pula scanner di daerah yang asal-asalan, yang tak tahu sama sekali bahwa suhu tubuh berkisar 36-37. Lebih dari itu atau kurang dari itu berarti tidak normal. Tapi bukankah kita sering mendengar petugas bilang suhu kita 34? Ya, peduli apa, yang penting kerja dan dapat gajian tambahan. Para bandit ini harus diamankan, diwaraskan agar memiliki satu tujuan yang sama, menyelesaikan wabah. Tapi kalau tak bisa diwaraskan ya harus dilawan dan dikalahkan. Begitulah kura-kura ditulis oleh Alifur Rahman, dilansir dari siwet.com.